Makanya semua kasepuan, janganlah mempersulit murid, janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah, kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Gitu loh. Karena ilmu itu sebenarnya kalau disampaikan begini itu kelihatannya kayak nggak butuh kita. Tapi di suatu saat kok orang itu menghadapi sesuatu atau masalah, lagi bingung kayak pitik apa ngendok. Nah, makanya di dalam Raja Kalacakra itulah nanti akan disebutkan semua, akan dijabarkan semua, mungkin kerewetan, mungkin kebingungan kita akan terjawabnya di Raja Kalacakra. Itu ya. Terus kan ya kan tadi sempat menyinggung lebih baik hafal tapi tidak paham atau tidak hafal tapi paham gitu. Iya. Nah, dari situ umpama nih Mbah, katakanlah Raja Kalacakra itu dibacakan gitu kan tanpa paham artinya. Apakah itu ada satu manfaatnya juga atau tidak sama sekali ketika kita tidak paham? Nah, terus kan mungkin informasi yang banyak itu ya yang terdogma gitu, yang didogmakan bahwa membaca juga itu sudah mendapatkan sesuatu gitu, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana? Kalau di Raja Kalacakra beda dengan bacaan dari luar. Kalau bacaan dari luar kita paham nggak paham, begitu membaca kita sudah dapat manfaat. Ya, kalau di Raja Kalacakra enggak. Gitu. Kita dapat manfaat itu dikala kita paham apa yang kita baca. Paham dengan hafal beda loh. Ya, kalau hafal berarti aksaranya yang kamu hafali, tapi kalau paham aksara itu kamu bisa menjabarkan sendiri, bisa merasakan sendiri, dan setelah merasakan itu kita itu tahu. Jadi beda ajaran Jawa dengan ajaran kepercayaan dari luar. Makanya orang itu sama lari ke sana, masalahnya kan mau paham nggak paham, baca ini sudah dapat manfaat kan itu. Tapi buktinya mana? Gitu loh. Kalau orang Jawa enggak. Walaupun enggak hafal enggak apa-apa, yang penting kita itu paham. Tapi kan ada aksara Mas Ian, walaupun enggak hafal. Dikala kita tidak paham ya membaca itu, kita pahami lagi. Gitu. Nah, sama di ajaran Jawa juga begitu. Orang yang mau mendengarkan bacaan aksara ini juga enggak dapat apa-apa. Tapi kalau ajaran dari luar, walaupun nggak paham, dia pasti akan dapat apa-apa. Makanya orang sini banyak yang lari ke ajaran dari luar. Lah yang saya pertanyakan, buktinya mana? Gitu loh. Makanya kita paham itu nggak perlu orang banyak. Orang sedikit nggak apa-apa, yang penting paham. Nanti dengan orang sedikit akan disampaikan ke orang lain. Akan bertambah. Gak perlu banyak. Untuk apa kita banyak daripada nggak paham? Karena mendingan sedikit, yang penting paham. Dan saya yakin kok, siapa tahu orangnya yang tidak ingin hidupnya ini tertata, yang tidak ingin hidupnya ini makmur, yang tidak ingin hidupnya ini bahagia. Sekarang tanyakan yang datang di sini. Apakah di saat ini, di hari ini, dan belajar tentang ini, ada yang hatinya kurang pas atau hatinya masih peteng? Kira-kira? Ngacung sing hatine peteng sean. Sing hatine sing gak paham ngacung loh. Kebuktinya gini, Sal. Semenjak pertemuan ini diadakan, kalaupun nggak datang itu ada halangan sakit atau halangan yang lainnya yang sebenarnya tidak benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Itu pun masih merasa getun.
kalau nggak bisa datang. Berarti kan bahagia. Iya. Wong ini juga bukan orang sini saja. Ini yang baru malah dari Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Pak, sinten Pak Asmane Pak? Pak Gunarti ya. Dari Sidoarjo. Pak Nanteo dari Surabaya. Mas Pri juga dari Surabaya. Agus dari Tambak Boyo. Coba Mas apa? Yoko dari Manunggal. Ya apakah ini karena takut dengan saya atau gimana saya nggak tahu. Tapi nyatanya setiap malam Senin menyempatkan diri datang ke sini. Dan di sini juga nggak ada yang nangis atau yang aras-arasen dan lain sebagainya. Nyatanya senyum-senyum saja, enjoy saja, gitu. Justru kalau diliburkan, denger sulo. Jadi enaknya orang itu paham walaupun tidak hafal dibanding hafal tapi tidak paham. Nah di situ buktinya kasih nyata. Nah kasus nyata itu begitu itu, gitu loh. Dan itu bisa dirasakan, nyatanya setelah dirasakan tidak menyulitkan yang bekerja, yang tidak menyulitkan yang berusaha, tidak menyulitkan orang yang cita-citanya sampai sekarang belum tercapai, enggak. Malah semakin kesini kelihatannya malah makin semangat. Gitu. Nah, itulah yang dinamakan belajar ilmu kasunyatan. Makanya sekali lagi bukan kita tuh merendahkan atau kita mengejek, bukan. Ya mungkin yang merasa dirugikan, merasa diejek, merasa dihina, karena sebenarnya dia juga masih gelap dalam hatinya, belum menemukan kebenaran, belum memahami tentang pemahaman atau budaya Jawa yang sebenarnya. Mau Mas Indra, siapa tahu ada pertanyaan. Ini masih kaitannya dengan kolo cokro ya Pak Dar. Yeah. Bahwa kolo cokro itu kalau bisa saya asumsikan, kolo itu kan intinya sengkolo ya. Ya penyakit. Penyakitnya dengan tujuannya kita belajar raja kolo cokro itu kan untuk kita melepas dari penyakit lah, entah itu penyakit batin atau penyakit rogo. Ya. Nah, kan di dalam pemahaman Jawa, di dalam ajaran juga kan ada istilah rawatan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita disuruh memilih seberapa penting antara kita itu belajar raja kolo cokro dengan ruwatan. Nah, terus apakah manfaat dan tujuan antara kolo cokro dengan ruwatan itu berbeda Pak Tarno? Perbedaannya sangat banyak Mas. Saya contohi seperti ini ya. Sudah tahu kalau kita mau pergi cepat itu naik mobil. Tapi bagi orang yang belum bisa membeli mobil, apakah kita bukan mencari jalan lain untuk menyewa? Nanti kalau sudah berangkat sama-sama naik mobil, ruwatan itu kita tuh menyewa. Kalaupun kita sudah bisa beli mobil sendiri, kenapa enggak beli? Gitu loh. Karena ruwatan juga membaca Raja Kolo Cokro. Makanya saya ajari supaya tidak mendatangkan dalang, supaya tidak mendatangkan dalang untuk ngeruat dirinya. Maka karena kita juga bisa ngeruat diri kita sendiri, mengapa tidak kita lakukan? Gitu loh tujuannya. Karena kita itu belum bisa mengikuti patra Raja Kolo Cokro dan lain sebagainya, karena berat, karena waktu dan lain sebagainya. Ya supaya kita tuh sama-sama tercapai tujuan itu, ya caranya mendatangkan dalang untuk ngeruat. Dan sama saja, tapi kan menyewa. Habis itu sudah dibacakan dalang itu dengan mantra Raja Kolo Cokro dan lain sebagainya. Dia sudah diraja, sudah dibacakan Kolo Cokro, tapi habis itu kan dia nggak punya Raja Kolo Cokro itu sendiri. Jadi bedanya kalau beli mobil langsung itu biayanya banyak, tapi kalau sewa itu enteng di kantong. Kita tidak perlu seperti ini setiap malam Senin ketemu, tidak perlu kalau malam kita patrap, tidak perlu kita setiap malam dzikir dan lain sebagainya. Nah makanya kalau kita itu bisa sendiri, kenapa tidak kita lakukan? Kok kita itu masih pasrah dengan
Dalang saya itu dalang Mas In. Nggih. Sebenarnya kalau saya itu pikiran saya supaya saya cepat dapat tanggapan, mendingan Raja Kalacakra nggak usah tak ulang no, supaya orang-orang yang penuh masalah itu nguruat ke saya. Didelikno ya Pak ya. Ya, didelikno. Nah masalahnya saya itu belajar dari orang, makanya setelah saya dapat ilmu itu ya saya sampaikan ke orang, gitu loh. Boleh kita tuh mengambil manfaat dari situ, tapi kalau itu masih ada yang mau diajari, masih ada orang yang mau datang untuk belajar tentang itu, ya tetap kita sampaikan. Dan saya mikirnya gini, saya tidak akan hidup selamanya. Ya suatu saat saya nanti juga akan mati. Ya. Ilmu saya berikan tidak akan berkurang, malah bertambah. Tapi kalau saya simpan terus nanti saya mati, ilmu itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh. Masalahnya di situ. Kalau saya jadi orang ngangkuh ya rugi Raja Kalacakra tak kayak no. Malah dalanganku ora payu ngene iki malah. Malah disuruh ngruwat awake dhewe-dhewe. Itu. Nah, marilah kita tuh mempunyai kesadaran yang seperti itu. Makanya semua kasepuan janganlah mempersulit murid. Janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah, kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Gitu loh. Karena ilmu itu sebenarnya kalau disampaikan begini itu kelihatannya kayak nggak butuh kita. Tapi di suatu saat kok orang itu menghadapi sesuatu atau masalah, lagi bingung kayak pitik, apa ngendok? Nggih, Pak. Gitu. Memang kalau nggak butuh gini ya kelihatannya kayak apa itu, kayak gitu, sekedar datang mendengarkan sudah. Tapi suatu saat dia itu dihadapkan dengan masalah yang agak rumit, baru opo ya kayak sing diulang no. Aku elingku ya tahu diulang gue, tapi aku lali. Nah makanya kalau sudah seperti itu jangan pernah memelihara kebodohan, dicokro saja kebodohan itu. Gitu loh. Mumpung masih ada yang mengajarkan, mumpung masih ada yang membimbing. Gitu. Saat ini kita nggak butuh. Saya dulu belajar juga begitu. Kayaknya disampaikan guru itu saya nggak patek butuh. Tapi setelah saya didatangi orang banyak, ada orang yang tanya, saya ingat yang ditanyakan itu mau menjawab. Waktu itu saya diajari guru saya bagaimana. Akhirnya saya harus belajar lagi. Nah, makanya ya Gus ya. Nama terima pilek kowe apa pilek iku? Pilek iku penyakit raga. Penyakit raga iso dilawan karo penyakit batin. Nyatane mbok budal mrene aman to? Sehat to? Ya itu loh. Nek Raja Kalacakra langsung sehat. Ya mungkin awakmu mergo sik enom saiki wah ora patek penting kuwi. Tapi kok di lokas duwe anak siji atau anak loro tiba-tiba tengah wengi anakmu waras dadak. Apa no dokter wis tutup, pedo dukun yo sungkan perkara ora duwe gula, ora duwe rokok. Dokter lara. Pas-pasan. Akhirnya bingung. Iki tak suwuk nganggo opo iki? Ya, akhirnya.